Siklus ego, hakikat titipan, dan seni menikmati perjalanan hidup. Dalam dinamika kehidupan, seringkali kita menyaksikan sebuah pola yang berulang. Seseorang yang saat berada di titik terendah bertindak dengan penuh kerendahan hati, namun saat mencapai puncak kesuksesan, ia justru jatuh dalam jeratan ego yang menghancurkan. Memahami fenomena ini bukan sekadar urusan psikologi, melainkan tentang memahami hakikat eksistensi manusia di hadapan Sang Pencipta. 1. Paradoks kesuksesan dan jebakan ego. Ketika seseorang merasa kekurangan, ia secara alami menekan egonya demi bertahan hidup. Sikap objektif, sabar, dan terbuka terhadap orang lain menjadi modal utama yang mengundang simpati serta membuka pintu rezeki. Namun, saat hasil mulai berlimpah, filter emosi seringkali memudar. Muncul rasa memiliki yang kuat yang kemudian memicu sifat defensif dan arogansi. Hampir semua orang bisa tahan menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln. Islam telah lama memperingatkan tentang bahaya kesombongan yang muncul akibat merasa cukup, statis. Sifat ini seringkali menjadi awal dari kebangkrutan, baik secara finansial maupun sosial, karena orang-orang di sekitar mulai menjauh akibat ledakan emosi dan ego yang tak terkendali. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. OS Al-Alaq 647. 2. Memahami hakikat milik Allah sebagai peredam ego. Satu-satunya penawar paling rasional bagi pembengkakan ego adalah kesadaran bahwa semua yang ada pada kita bukanlah milik kita. Dalam Islam, konsep ini sangat fundamental. Harta, jabatan, bahkan anak dan diri kita sendiri adalah amanah atau titipan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. QS Al-Baqarah 284. Secara psikologis, mengubah paradigma dari pemilik menjadi pengelola menciptakan stabilitas mental yang luar biasa. Seorang pengelola tidak akan merasa hancur saat barang yang dikelolanya diambil kembali oleh pemiliknya, dan ia tidak akan sombong saat barang tersebut bertambah banyak karena ia fokus pada tanggung jawab, bukan pada status kepemilikan. Dunia ini ibarat air laut. Jika ia berada di bawah perahumu, ia akan membawamu berlayar. Namun jika ia masuk ke dalam perahumu, ia akan menenggelamkanmu. Imam Al-Ghazali 3. Hukum perpindahan dan ikhtiar tanpa henti. Dunia adalah tempat di mana segala sesuatu terus berpindah tangan. Perebutan sumber daya antar manusia membuat potensi berpindahnya suatu nikmat sangatlah tinggi. Jika kita memahami ini sebagai hukum alam, maka kita akan belajar untuk menikmati saat ada dan biasa saja saat tidak ada. Tugas manusia bukanlah untuk menguasai secara permanen, melainkan untuk terus berikhtiar secara otomatis sepanjang hayat. Ikhtiar adalah bentuk syukur atas kemampuan yang dipinjamkannya, sementara hasil adalah hak prerogatif sang pemilik sejati. Dengan mentalitas ini, kita terus bergerak, mendapatkan hal-hal baru, dan melepaskan yang lama tanpa drama emosional yang berlebihan. Hidup permainan yang selesai dengan senyuman. Pada akhirnya, perjalanan hidup ini tak ubahnya sebuah permainan besar yang penuh dengan tangisan dan tawa. Kita diajarkan untuk masuk ke dalamnya dengan kesungguhan, namun keluar darinya dengan keikhlasan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. QS Al-An'am 32. Meninggal dengan senyuman tenang adalah bukti bahwa seseorang telah lulus dari sekolah kehidupan ini. Ia tidak merasa tertinggal apapun, karena ia sadar ia tidak pernah membawa apapun sejak awal. Ia hanya sedang menutup lembaran permainan yang telah ia mainkan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan dedikasi, namun tetap menjaga hati agar tidak terikat pada apapun selain kepada sang pemilik kehidupan. Beramalah untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Atsar sahabat,
sering dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,